teman-teman kalau udah mengikuti PPG dan lulus, sudah diakui oleh negara bahwa teman-teman adalah guru profesional. Artinya apa? Bahwa teman-teman adalah guru yang sangat berkualitas. Kan tadi Mas Alan mengatakan bahwa ikut PPG itu kan supaya mendapatkan guru yang profesional. Iya, Bang. Pertanyaannya, apakah yang tidak mengikuti PPG tidak termasuk guru profesional? Oke, boleh. Kembali lagi dengan channel Bang Udin ya. Kali ini kami akan membahas mengenai seputar PPG. Oke, Bang Udin, kita ini akan berbincang seputar keguruan. Nah, menurut Bang Udin nih, kira-kira sekarang ini yang harus dimiliki oleh seorang guru itu seperti apa sih di era global dan teknologi yang semakin meningkat ini? Menurut Bang Udin sendiri seperti apa? Harus punya ijazah S1, terus harus punya skill mengajarnya supaya kita bisa mendidik anak-anak, bukan cuman kita mau untuk berprestasi anak-anak, tapi yang paling utama adalah akhlaknya, jadi perilaku itu yang paling diutamakan. Karena masa depan anak-anak kan tergantung dari kita yang mengajar bagaimana caranya untuk memberikan motivasi untuk anak, memberikan motivasi agar bisa mencapai sukses ke depannya nanti. Oh, seperti itu. Jadi Ya. pada intinya teman-teman, yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensinya. Karena nanti seperti yang dikatakan oleh Bang Udin tadi, teman-teman, yang paling penting di sekolah itu adalah bagaimana kita bisa membentuk karakter peserta didik kita. Seperti itu ya, Bang ya? Iya. Terkait dengan itu, ini ada hal yang menarik, Bang, terkait dengan kurikulum Merdeka. Bagaimana menurut Abang sendiri terkait dengan kurikulum Merdeka sekarang ini? Apakah memang sekarang ini efektif untuk diterapkan atau bagaimana? Dan juga kira-kira yang menurut Bang Udi ini kelebihan dari kurikulum Merdeka ini seperti apa, Bang? Iya, baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya kan kita sebelum masuk kurikulum Merdeka ini dari KTSP dulu kan kurikulumnya. Setelah KTSP terus masuk K13 atau kurikulum 13 saat itu. Setelah ini masih belum terhapus semua kurikulum K13-nya itu. Bukan KTSP tapi K13. Ini kan per tahun berapa kelas dulu, terus naik 2 tahun berapa kelas, sampai akhirnya kelas 3 dan 6 masih belum kurikulum Merdeka. Kalau menurut saya kurikulum Merdeka ini sangat efektif. Kenapa? Karena memang sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Zaman sekarang itu contoh kita kan bisa mempelajari tentang teknologi, mulai dari ada aplikasi untuk belajar online dan lain sebagainya seperti itu kan. Kurikulum Merdeka ini juga setiap kegiatan anak-anak itu bisa direkam. Selain itu setiap menjelang ujian, mau itu PTS atau PAT, anak-anak guru itu kan harus membuat soal. Yang dulu kan soalnya sudah dibuat oleh gugus masing-masing. Bang Udin, Iya. berhubung nih tangan saya lumayan capek nih, kayaknya kita harus ganti ke kamera sebelah deh. Nah, coba kita ke kamera sebelah sana. Bang Udin, tadi kita sudah membahas mengenai kurikulum Merdeka ya. Nah, tentunya kurikulum Merdeka ini kan mempunyai ciri khas ya. Ciri khas sendiri kenapa kurikulum Merdeka ini diterapkan di Indonesia. Nah, ada KTSP, K13 dan kurikulum Merdeka. Kira-kira menurut Bang Udin sendiri apa yang menjadi ciri khas tersendiri dari kurikulum Merdeka ini? Menteri Pendidikan kenapa merancang sebuah kurikulum dari KTSP, terus K13 dan sampai sekarang sudah dirubah lagi menjadi kurikulum Merdeka. Kenapa demikian? Karena pada intinya itu mesti ada manfaatnya tersendiri. Pembelajaran berbasis online itu rata-rata yang saya tahu di kurikulum Merdeka. Oh begitu ya, iya. Menarik ini sebenarnya kurikulum Merdeka ini ya. Ini kan mahasiswa UM ya. Iya. Kebetulan saya ngobrol bersama mahasiswa UM, namanya siapa? Oke. Tadi teman-teman perkenalkan dulu nih. Nama saya Muhammad Sailan, saya mahasiswa Universitas Negeri Malang yang sekarang sedang menempuh pendidikan profesi guru. Seperti itu, Bang. Berarti jurusan PGSD tadi ya? Iya, jurusan PGSD. Untuk PPG-nya saya PPG Prajabatan.
Nah, untuk motivasi PGSD sendiri, memang dari dulu saya cita-citanya waktu SD, SMP, SMA itu menjadi guru. Dan juga sebenarnya ini ada beberapa faktor juga yang mendukung. Tentunya dari orang tua, karena memang background orang tua adalah seorang pendidik ya, dari background pendidikan. Jadi secara tidak langsung Bang, orang tua itu mendoktrin anaknya untuk jadi guru. Karena kebanyakan orang-orang dulu itu biasanya kalau udah orang tuanya jadi guru, anak juga jadi guru. Kebetulan saya mengikuti jejak kedua orang tua saya. Ayah sama ibunya itu guru semua? Kalau untuk ayah itu backgroundnya pendidikan, jadi guru agama. Oh, guru agama. Guru agama. Tapi untuk ibu tidak guru, tapi bergerak di bidang pendidikan juga, namun di UPT Dikbudpora. Kalau saya sekarang ini sesuai dengan apa yang saya alami di SD, kemudian kebetulan saya guru SD, jadi apa yang saya lihat di lapangan, kalau saya lebih mengutamakan karakter. Kemudian nanti baru kita masuk ke ranah yang lain, baru pengetahuan dan juga skillnya gitu ya. Karena kenapa saya memilih karakter terlebih dahulu Bang? Nah, coba kita perhatikan kemajuan zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, orang-orang bisa mengakses sosial media dengan bebas. Itu di SD itu sangat berdampak juga pada karakter. Nah, di SD itu karena di SD itu adalah salah satu masa emas, istilahnya gitu ya. Masa emas di SD itu Bang. Jadi kita perlu adanya pembiasaan positif. Sopan santun misalnya ketika ketemu guru nih, bisa salim 5S, salam sapa sopan santun, seperti itu. Kemudian bisa juga di SD itu melaksanakan sholat duha. Itu adalah salah satu pembiasaan karakter yang positif yang dilakukan oleh anak SD. Itu setiap hari sholat duha? Setiap hari. Nah, dan juga yang di SDE yang saya ngajar, kebetulan saya PPL di SDN Percobaan 1 Malang, itu ada banyak pembiasaan positif, Bang. Misalnya di waktu pagi nih, Bang, ketika siswanya datang dan juga guru, itu siswanya itu datang, kemudian saling kepada gurunya. Itu salah satu pembiasaan karakter. Kenapa? Karena itu adalah bentuk emosional antara guru dan siswa. Itu ada hubungan kedekatan antara siswa dan juga guru. Itu yang pertama. Kemudian waktu memulai pembelajaran. Nah, waktu memulai pembelajaran itu bisa baris terlebih dahulu siswa di depan kelas, kemudian masuknya dengan teratur. Nah, dengan membaca doa-doa, bisa juga membaca doa itu Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran. Kemudian bisa membaca doa untuk orang tua, seperti itu. Kemudian untuk setelah istirahatnya apa? Nanti kayak masuk lagi nanti kayak sekitar zuhur, pembiasaan sholat zuhur berjamaah, bisa tuh. Kemudian setelah itu lagi misalnya yang full day school nih, itu biasanya melaksanakan ekstrakurikuler, mengaji istilahnya Bang. Nah, itu adalah salah satu pembiasaan menurut saya yang positif yang dilakukan oleh siswa SD. Karena itu nanti berdampak juga pada perilaku di bukan SD. cuman anak-anak menerima ilmu teori semata. Tidak. Itu juga ada karakter. Karakter harus dibentuk ya. Harus dibentuk sejak dini. Jadi tugas dari guru SD itu yang sebenarnya yang paling berat, pembentukan karakter. Karena jika nanti Bang pembentukan karakternya ini bagus di SD, karena ini pondasinya ya Bang. Iya, pondasi benar. Karena itu nanti berkelanjutan di SD sampai SMA itu mudah jadi dorongnya, karena memang udah ada modal di SD. Seperti itu Bang. Secara otomatis mungkin kesadaran akan masyarakat itu maju, dan juga pendidikan itu tentunya itu akan mempunyai kesadaran. Mas Sahlan sendiri itu mahasiswa PPG sekarang ya? Iya, sekarang saya mahasiswa PPG Prajabat Bang, subsidi dibiayai sama pemerintah selama 1 tahun Bang. Bagaimana sih tahapan-tahapan awalnya kok bisa masuk subsidi? Kalau untuk tahap awalnya kan tentunya ini kan Bang, tentunya kan dibayar sama pemerintah ya. Tentunya dong melaksanakan perjalanan yang cukup panjang ya untuk mendapatkan ini. Nah, untuk tahapan-tahapan sendiri, yang pertama itu Bang, tahap seleksi dulu. Nah, nanti itu tahap seleksinya kita mendaftarkan dulu. Misalnya nah teman-teman juga nih misalnya mau mengikuti PPG, teman-teman bisa ikut atau melihat akun di Instagram PPG Prajabatan Kemendikbud. Dan juga nanti teman-teman yang mau
daftar PPG Prajabatan Bidik Misi yang gratis nanti akan segera dibuka sekitar 2 bulan lagi nanti ya. Berarti Seperti sekarang itu. kan bulan Juli. Ya. Juli, Agustus, September. Berarti bulan September nanti akan dibuka. Ya, sekitar 2023. Ya, karena yang kemarin sudah buka gelombang 1, sekarang mau dibuka gelombang 2 lagi. Nah, oleh karena itu di sini saya mungkin bagi teman-teman ada yang lulusan dari guru, di sini saya akan mencoba menjelaskan tahap-tahap agar mendapatkan PPG Prajabatan Bidik Misi. Seperti itu, Bang. Nah, untuk tahapan awalnya itu kan pendaftaran ya. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, teman-teman untuk yang syarat-syarat masuknya bisa dilihat di PPG, bisa dilihat di IG Kemendikbud. Nah, untuk pendaftarannya itu teman-teman bisa mengisi akun di akun Simpekabet. Nah, Simpekabet itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan juga persyaratan yang harus teman-teman isi di situ. Seperti misalnya ijazah, kemudian berapa IPK-nya, kemudian nanti apa motivasi Anda untuk menjadi guru. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk daftar PPG nanti. Kemudian nanti itu untuk pendaftarannya. Habis itu nanti ada seleksi. Seleksi tahap pertama namanya itu seleksi administrasi. Apa itu seleksi administrasi, Bang? Nah, seleksi administrasi ini, Bang, adalah seleksi berkas. Misalnya saya nih jurusan PGSD, kemudian dari Kemendikbud itu apakah udah sesuai nih dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Nah, seperti itu tahap administrasinya. Nanti ketika teman-teman udah lolos tahap administrasi, nanti ada tahap substantif. Seperti? Nah, tahap substantif ini, Bang, adalah tahap tulis. Nah, tes tulis istilahnya ya. Nah, tes substantif ini lagi dibagi menjadi 3 tesnya, Bang. Ada tes konten. Tes konten itu apa? Tes sesuai dengan jurusan kita. Kemudian ada tes 2. Tes yang kedua itu tes literasi. Literasi itu adalah tes bacaan, Bang. Nah, dan tes ketiga adalah tes numerensi. Nah, tes numerensi itu adalah semacam hitung-hitungan. Misalnya dari matematika, fisika, kimia, atau biologi itu di tes numerensi. Nah, jika nanti teman-teman lulus di tahap tes ujian ini, nanti akan dilanjutkan di tahap terakhir. Nah, tahap terakhir itu adalah tahap wawancara. Tahap wawancara itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari asesor yang diajukan kepada kita sesuai dengan data yang kita isi waktu pendaftaran. Nah, jadi di pendaftaran itu nanti ada esai yang harus kita isi. Misalnya, apa sih motivasi kamu menjadi guru? Nah, itu kan. Kemudian apa motivasi kamu mengikuti PPG ini? Kemudian apa sekiranya pengalaman kamu selama berorganisasi, selama mengajar, atau selama berkuliah? Itu sih. Nah, itu sih untuk tahapan-tahapan dalam mengikuti PPG Prajabatan. Nanti kalau udah memang lolos di tahap seleksi wawancara, berarti teman-teman sudah lolos untuk seleksi PPG. Tinggal nanti itu penempatan di perguruan tinggi. Seperti itu, Bang. Berarti ini tinggal berapa bulan PPG-nya? Kan sudah jalan berapa bulan? Oke, untuk saya PPG-nya mulai dari bulan Desember. Kebetulan saya dapat PPG Prajabatan gelombang 2. Jadi udah sekarang bulan berapa ya? Bulan 7 ya? Sudah berjalan 8 bulan. Harusnya berapa bulan kalau PPG? Prajabat? Ya, Prajabatan. Kalau untuk Prajabatan sendiri itu 1 tahun untuk kuliahnya. Oh, 1 tahun. Ya, cuman nanti, Bang, untuk yang bidik misi ini sendiri kuliahnya 1 tahun dan nanti ada pengabdian 2 tahun. Berarti setelah lulus Mas Sahlan ini langsung pengabdian 2 tahun di sekolah itu, yang sudah ditempatin gitu ya? Ya, untuk sekolahnya itu, Bang, kita juga itu masih menunggu informasi dari dari GTK, guru dan tenaga pendidik ya. Jadi dari pusat nanti ada datanya dari pusat. Nah, dari pusat itu yang akan menempatkan kita di mana nanti. Seperti itu, Bang. Jadi teman-teman ada kelebihannya, Bang, mengikuti PPG ini. Ada kelebihannya, Bang. Misalnya teman-teman ini mau berkarir di bidang keguruan ya. Nah, untuk mengikuti PPG Prajabatan ini teman-teman nanti akan ketika teman-teman lulus mendapatkan sertifikasi guru ini, teman-teman akan mendapatkan gaji double. Itu yang pertama. Kemudian yang gaji double. Makanya nggak salah ini, Bang, ikuti PPG ini. Makanya kan Mas Sahlan selalu bersemangat ya? Iya, karena memang tujuannya seperti itu dan juga jenjang karirnya ke depan itu insya Allah lah adalah dari pemerintah gitu. Itu, Bang. Yang pertama tadi seperti yang saya jelaskan, itu akan mendapatkan sertifikasi atau biasa disebut juga nanti kalau udah PNS
itu gaji double. Kemudian yang kedua teman-teman, mengikuti PPG ini adalah ketika teman-teman mengikuti PNS atau enggak pegawai negeri sipil ya, itu nanti akan dimudahkan teman-teman. Kalian akan diprioritaskan. Karena apa? Karena nanti teman-teman kalau udah mengikuti PPG dan lulus, sudah diakui oleh negara bahwa teman-teman adalah guru profesional. Artinya apa? Bahwa teman-teman adalah guru yang sangat berkualitas. Seperti itu. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sekiranya mau menjadi guru, kalau saran saya ikut PPG Prajabatan. Seperti itu, Bang. Kan tadi Mas Alan mengatakan bahwa ikut PPG itu kan supaya mendapatkan guru yang profesional. Iya, Bang. Pertanyaannya, apakah yang tidak mengikuti PPG tidak termasuk guru profesional? Oke, boleh. Sebenarnya ini ya kutip ya, karena kenapa saya bilang guru profesional, karena memang ini kan diakui oleh negara, kemudian programnya dari pemerintah. Tentunya ini kan untuk mendapatkan ini ada banyak belajar, pengalaman yang kita dapat, kemudian apa namanya, karena memang ini kan kita akan belajar mengenai kurikulumnya, perangkatnya, kemudian medianya seperti apa, dan lain sebagainya mengenai tentang ke guru. Karena ini lebih spesifiknya ke guru. Ya, sebenarnya misalnya yang tidak mengikuti PPG, ada juga yang profesional mungkin, cuman belum diakui oleh negara. Terima kasih Mas Sahlan sudah berkesempatan untuk masuk podcast di channel saya, yaitu Bang XL Channel. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan juga terhibur untuk kalian semua. Salam Bang Din XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Asia.